Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini tanggal 19 April 2020, kembali lagi lewat video rekaman ini saya ingin berbagi berkat melalui firman Tuhan, yang mana firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan tema kita adalah hidup dalam pengharapan. Ibu Bapak sidang jemaat yang diberkati, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, di minggu pagi hari ini kembali lagi kami datang kepada Engkau, mengucapkan syukur serta terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami umat-umat-Mu tidak bisa berkumpul di gereja, namun kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui persekutuan ini, bahkan firman Tuhan yang kami renungkan boleh memberikan kepada kami kekuatan, memberikan sukacita, dan memberikan pengharapan kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Oleh karena itu, berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Pemasyarakatan atau LP yang ada di negeri kita ini, semuanya ada penuh dengan para narapidana dan tahanan. Bahkan ada yang sudah melebihi daya tampung yang ada. Hal ini berarti bahwa ada banyak persoalan kriminal yang terjadi di negeri kita. Dan mereka yang belum tersentuh aparat hukum mungkin lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan mereka yang sudah dipenjara. Orang-orang yang terpenjara sebenarnya adalah orang-orang yang merindukan pembaharuan hidup. Apakah mereka akan bisa merindukan pembaharuan hidup itu? Sebenarnya bisa dan harus bisa. Rasul Petrus sebagaimana nats khotbah hari ini mempunyai pandangan yang optimis tentang hidup ini. Menurut iman Kristen, sekelam apapun hidup manusia atau apapun latar belakang hidup kita yang rusak, penuh lumpur dosa, tetap ada kemungkinan untuk menjadi baik kembali. Pertanyaannya adalah, dengan kekuatan siapa pembaharuan hidup itu bisa dialami oleh manusia? Dengan kekuatan manusia sendiri jelas tidak mungkin bisa terjadi. Karena dalam Alkitab Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita akan melihat dalam nats hari ini mulai dari ayat 3, bagaimana pandangan Petrus tentang pembaharuan hidup itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang berdosa, dan apa pembaharuan itu bagi hidup manusia.
Dalam ayat yang ketiga ini dinyatakan bahwa pembaharuan hidup manusia terjadi karena kasih karunia Allah. Itu bisa kita bandingkan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Pembaharuan hidup manusia baru bisa terjadi ketika Allah yang bertindak. Bertindak dengan cara apa? Dengan jalan yang Allah pilih untuk memulihkan hidup manusia adalah dengan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya menjadi manusia saja, tetapi menjadi manusia yang rela memikul salib dan mati menebus dosa umat manusia. Jadi kematian Kristus menjadi kematian yang memperbaharui hidup manusia. Dan sebagai bukti bahwa kematiannya tidak sia-sia. Ia hidup. Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka hidupnya benar-benar diperbaharui. Ibu bapa sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa bukti orang yang telah diperbaharui? Orang yang telah diperbaharui adalah hidupnya selalu berpengharapan, berani menghadapi persoalan, berani bertanggung jawab atau tidak lari dari masalah, mau memperbaiki diri dari segala kesalahan yang pernah ia perbuat, sehingga hari ke hari, bulan, tahun, hidupnya bertambah baik. Ibu bapa sidang jemaat yang diberkati, pada ayat yang keempat juga menyatakan kepada kita bahwa karya pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Kristus itu berdimensi sorgawi. Artinya, keselamatan yang dialami oleh manusia bukan ketika hidup di dunia ini saja, tetapi juga masuk sampai ke kehidupan yang akan datang. Manusia itu akan menerima kehidupan sorga yang tidak dapat cemar dan layu. Dan manusia menerima kehidupan sorga ketika penggenapannya terjadi. Kemampuan kita orang Kristen untuk mempertahankan hidup yang diperbaharui karena pertolongan Kristus yang disambut dengan iman oleh manusia, itu terlihat pada ayat yang kelima. Kristus memang berkuasa untuk menolong manusia agar hidup di dalam kebenaran. Tetapi manusia sebagai ciptaannya diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih mau ditolong Tuhan atau tidak mau ditolong Tuhan. Tentu respon kita sebagai manusia, kita mau ditolong oleh Tuhan. Dan kalau kita mau ditolong Tuhan, berarti kita harus mewujudkan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Ibu bapa sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui apa yang saya jelaskan tadi, tentu apa penerapannya bagi kita saat ini. Pelaku kriminal, baik yang terpenjara ataupun yang belum bisa terjangkau aparat hukum, dan siapapun yang mengalami pergumulan dan beban hidup, pasti merindukan pembaharuan hidup. Ingin hidupnya berarti, ingin masa depannya cerah,
ingin lepas dari permasalahan hidup. Hari ini Rasul Petrus mau menegaskan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitan yang membawa manusia kepada pembaharuan hidup itu. Hidup manusia tidak lagi diperhamba oleh dosa. Manusia bisa menjadi baik walaupun pernah salah melangkah. Segala persoalan dapat diatasi. Mampu berbuat baik bagi sesama, mampu mengasihi, mampu mengampuni, mampu bekerja keras untuk sukses. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kemampuan untuk memperbaharui diri adalah kemampuan yang tidak bertumpu pada kekuatan diri sendiri, tetapi dari Kristus yang adalah juru selamat dunia. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita yang sudah percaya dan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan adalah memberitakan kepada dunia tentang Paskah atau kebangkitan Kristus dari antara orang mati, untuk mereka yang lesu dan berbeban berat, bahwa ada pengharapan untuk mengalami pembaharuan hidup itu. Pemberitaan Paskah atau kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak terbatas pada kata-kata, tetapi pada hidup orang Kristen yang berbuah kasih, kesabaran, kemurahan hati, komitmen, tahan uji, tidak lari dari masalah, selalu optimis untuk menghadapi segala tantangan hidup hari ini dan ke depannya. Memberitakan Paskah tanpa membuktikan bahwa hidup kita benar telah diperbaharui membuat orang akan meragukan pemberitaan kita. Jadi, beritakanlah dan buktikanlah. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kesaksian kita. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih, saya akan berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini hamba-Mu telah berhenti untuk menguraikan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini termaterai di dalam hati kami, sehingga benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan sungguh kehidupan kami terus diperbaharui oleh kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kehidupan kami hari demi hari kami boleh menjadi saksi Kristus yang baik di tengah-tengah dunia ini, dan juga membawa berkat bagi dunia ini ya Allah. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.